Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Alfiani Siki dengan NIM 2310161 dari program studi informatika Fakultas Rekayasa Sistem. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk menjelaskan penyelesaian tugas UAS dari mata kuliah metode numerik, yaitu menghitung volume bukit Olat Maras menggunakan metode kurva fitting dan integrasi numerik. Di sini yang pertama kita bisa lihat bersama-sama ada latar belakang. Jadi banyak objek di dunia ini memiliki bentuk yang tidak beraturan sehingga sulit dimodelkan menggunakan persamaan matematis sederhana. Nah, salah satu contoh objek tersebut adalah bentuk permukaan bukit yang tidak memiliki rumus eksak. Untuk menghitung volume secara langsung, karena bentuk objek kompleks dan tidak simetris, perhitungan volume secara analitik menjadi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metode numerik untuk memodelkan bentuk objek berdasarkan data diskrit yang diperoleh dari gambar. Melalui proses curve fitting, data titik yang diambil dari kontur objek dapat dibentuk menjadi model matematis. Kemudian, volume objek dapat dihitung menggunakan integrasi numerik sebagai pendekatan perhitungannya. Nah, kemudian yang berikut di sini ada data awal dan pendekatan numerik. Jadi, objek yang saya analisis ini adalah gambar Bukit Olat Maras karena bentuknya tidak beraturan dan tidak memiliki persamaan matematis langsung. Nah, saya menggunakan pendekatan numerik, bukan pendekatan analitik. Nah, yang berikut itu diskritisasi dari data gambar. Jadi di sini langkah pertama adalah kita diskritisasi, yaitu mengambil beberapa titik dari tepi atas gambar bukit dan memberikannya koordinat X dan Y. Kemudian gambar mewakili kontur permukiman bukit, sumbu X itu mewakili jarak horizontal, dan sumbu Y itu mewakili ketinggian bukit pada titik tersebut. Nah, di sini ada kurva fitting. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Jadi pada slide ini tuh saya akan menjelaskan sebelum dilakukan proses kurva fitting, yaitu proses pengambilan titik atau digitasi data. Nah, jadi di sini saya menggunakan GeoGebra untuk menjalankannya. Nah, langkah pertamanya itu di sini yang saya lakukan adalah memasukkan gambar Bukit Olat Maras ke dalam aplikasi GeoGebra. Nah, gambar ini tuh dijadikan sebagai objek acuan agar saya dapat menentukan koordinat titik yang mengikuti bentuk asli permukaan bukit. Nah, kemudian setelah gambar dimasukkan, saya mulai membuat titik koordinat secara manual menggunakan fitur point yang ada pada GeoGebra. Nah, titik dibuat mulai dari kaki bukit sebelah kiri mengikuti lereng, kemudian menuju puncak bukit, selanjutnya mengikuti lereng kanan hingga mencapai kaki bukit sebelah kanan. Nah, pada gambar ini itu kita dapat lihat bersama-sama ya teman-teman, bahwa titik-titik tersebut diberi nama mulai dari titik A, B, C hingga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K hingga seterusnya. Nah, jadi setiap titik itu memiliki pasangan koordinat dalam bentuk X, Y. Nah, sebagai contoh di sini ada titik C yang memiliki koordinat titik A yang memiliki koordinat min 1,9, min 2,1. Kemudian di sini juga ada titik B 15,95, min 2,1. Kemudian ada titik C 1,0.8. Nah, titik D-nya itu sekitar 1,98,1.22 dan seterusnya hingga titik U berada pada bagian kanan bukit. Nah, nilai X di sini tuh menunjukkan posisi horizontal terhadap sumbu X, sedangkan nilai Y menunjukkan titik
terendah sumbu X. Nah, data koordinat inilah yang nantinya menjadi data utama dalam proses curve fitting. Mengapa kita harus membuat banyak titik? Di sini tuh karena bentuk bukit merupakan bentuk yang tidak beraturan. Jika hanya menggunakan sedikit titik, maka bentuk kurva yang dihasilkan tidak akan mengikuti bentuk asli bukit sehingga menghasilkan kesalahan yang cukup besar. Oleh karena itu, titik dibuat cukup banyak agar kontur permukaan bukit dapat tetap direpresentasikan dengan baik. Dengan kata lain, semakin baik proses digitasi titik dilakukan, maka semakin baik pula model matematika yang akan diperoleh pada tahap berikutnya. Nah, pada slide ini tuh saya melanjutkan proses digitasi titik yang telah dimulai pada slide sebelumnya ya. Nah, jadi jika pada slide sebelumnya saya telah membuat titik mulai dari C, mulai dari H hingga K, maka pada slide ini saya melanjutkan pembuatan titik mulai dari L hingga U. Nah, titik-titik tersebut ditempatkan mengikuti bentuk permukaan bukit mulai dari bagian puncak hingga lereng sebelah kanan. Penempatan titik ini dilakukan secara manual menggunakan fitur point pada aplikasi GeoGebra. Jadi setiap titik diposisikan tepat pada garis kontur bukit agar bentuk asli bukit dapat direpresentasikan dengan baik. Nah, ketelitian dalam menentukan posisi titik sangat penting karena seluruh proses perhitungan selanjutnya bergantung pada data koordinat yang diperoleh pada tahap ini. Nah, pada bagian kanan layar kita dapat melihat bahwa setiap titik memiliki pasangan koordinat dalam sistem koordinasi Kartesius. Misalnya terdapat titik L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Jadi setiap titik memiliki nilai koordinat X dan Y yang berbeda sesuai dengan posisi masing-masing pada gambar bukit. Nah, nilai X menunjukkan posisi titik secara horizontal terhadap sumbu X, sedangkan nilai Y menunjukkan tinggi titik terhadap sumbu X. Dengan adanya koordinat tersebut, gambar bukit yang semula hanya berupa objek visual berhasil diubah menjadi sekumpulan data numerik yang dapat diolah menggunakan metode numerik. Nah, setelah seluruh titik selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menggabungkan seluruh titik tersebut ke dalam sebuah daftar atau list yang diberi nama L1. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi L1 di sini itu merupakan kumpulan seluruh titik koordinat mulai dari titik C hingga U, titik A hingga U. Daftar titik ini itu berfungsi sebagai data masukan atau input bagi GeoGebra untuk melakukan proses curve fitting pada tahap berikutnya. Mengapa seluruh titik harus dimasukkan ke dalam L1? Karena GeoGebra tidak dapat membentuk kurva hanya dari gambar. GeoGebra memerlukan data numerik dalam proses bentuk daftar titik sebagai seluruh koordinat yang telah dibuat harus disimpan terlebih dahulu dalam sebuah list. Nah, dengan adanya L1 ini, GeoGebra dapat membaca seluruh data koordinat secara berurutan dan menggunakannya sebagai dasar dalam membentuk fungsi matematika. Proses digitasi ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam penelitian ini. Semakin tepat posisi yang dibuat mengikuti kontur bukit, maka model matematika yang dihasilkan pada tahap curve fitting akan semakin akurat. Nah, sebaliknya apabila tidak ditempatkan kurang tepat atau jumlahnya terlalu sedikit, maka fungsi yang akan dihasilkan tidak akan mampu mengikuti bentuk aslinya. Nah, sehingga mempengaruhi hasil perhitungan luas maupun volume. Dengan demikian, pada tahap ini setelah menyelesaikan proses digitasi titik dan membentuk daftar L1 dan selanjutnya akan digunakan sebagai data utama dalam proses curve fitting. Nah, kemudian yang berikutnya ini curve fitting. Di sini pembentukan fungsi dan luas volume. Nah, setelah seluruh titik berhasil dikumpulkan ke dalam daftar L1, tahap berikutnya itu adalah melakukan proses curve fitting. Nah, curve fitting ini merupakan metode dalam metode numerik yang digunakan untuk membentuk sebuah fungsi matematika berdasarkan sekumpulan data titik. Tujuannya adalah memperoleh kurva yang paling mendekati bentuk asli bukit
sehingga objek yang sebelumnya hanya berupa gambar direpresentasikan dalam bentuk fungsi matematika. Nah, pada bagian kiri GeoGebra, kita bisa melihat bersama-sama objek pertama yang muncul itu tadi kan sudah kita melihat itu objek L1. Nah, kemudian itu di sini tuh ada objek FSP line. Nah, L1,3. Nah, fungsi SP line ini merupakan kurva halus yang dibentuk berdasarkan titik-titik pada daftar L1. Nah, berbeda dengan garis lurus yang hanya menggabungkan satu titik ke titik lainnya, SP line ini menghasilkan kurva yang lebih halus sehingga lebih menyerupai bentuk alami permukaan bukit. Nah, angka 3 pada perintah tersebut itu menunjukkan bahwa GeoGebra menggunakan kubik SP-line atau SP-line kubik. Nah, kubik SP-line itu dibentuk menggunakan polinom sederajat 3 pada setiap interval antar titik sehingga kurva yang dihasilkan memiliki perubahan kemiringan yang halus, tidak membentuk sudut-sudut tajam. Oleh karena itu, SP-line sering digunakan untuk memodelkan objek memiliki bentuk melengkung seperti bukit. Nah, setelah SP-line berhasil dibentuk, GeoGebra kemudian membangun fungsi polinomial yang ditunjukkan oleh objek Gx. Kita bisa lihat di sini. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari fungsi polinomial yang paling sesuai dengan seluruh titik yang terdapat pada daftar L1. Angka 4 di sini itu menunjukkan bahwa fungsi yang digunakan ada polinom derajat 4. Kemudian polinom derajat 4 dipilih karena mampu mengikuti bentuk bukit dengan cukup baik tanpa menghasilkan gelombang yang berlebihan. Jika derajat polinom terlalu rendah, maka bentuk kurva akan terlalu sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti kontur bukit secara akurat. Sebaliknya, apabila derajat polinom terlalu tinggi, kurva dapat mengalami osilasi atau gelombang yang tidak sesuai dengan bentuk sebenarnya. Oleh karena itu, pemilihan derajat 4 dianggap cukup baik menghasilkan model matematika yang stabil. Tepat di bawah perintah polinomial ini, GeoGebra menampilkan persamaan fungsi Gx yang merupakan hasil akhir dari proses kurva fitting. Persamaan tersebut diperoleh secara otomatis berdasarkan seluruh data yang terdapat pada L1. Nah, setiap koefisien dalam persamaan dihitung oleh GeoGebra sehingga menghasilkan fungsi yang memiliki penyimpangan sekecil mungkin terhadap data asli. Dengan diperolehnya fungsi Gx, maka bentuk alat maras yang sebelumnya hanya berupa gambar, kini berhasil direpresentasikan dalam bentuk fungsi matematika. Inilah yang akan digunakan dalam proses integrasi numerik. Nah, langkah berikutnya itu kita bisa menghitung luas penampang bukit. Pada GeoGebra terlihat di sini ada objek luas yang menunjukkan bahwa aplikasi menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integral tentu terhadap fungsi Gx. Nah, secara konsep integral itu bekerja dengan menjumlahkan luas dari elemen-elemen yang sangat kecil di bawah kurva sehingga hingga diperoleh luas total daerah. Berdasarkan hasil perhitungan GeoGebra, nilai luas diperoleh sebesar 30,31 satuan luas. Nilai tersebut merupakan luas penampang bukit berdasarkan model matematika hasil kurva fitting. Nah, setelah luas berhasil dihitung, GeoGebra membentuk fungsi baru yaitu Hx2px kurang 6,8, x min 6,887 Gx. Nah, di sini tuh fungsi ini digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan volume. Komponen Gx itu merupakan tinggi kurva hasil kurva fitting, sedangkan x min 6,87 itu menunjukkan jarak setiap elemen kecil terhadap sumbu putar. Faktor pi berasal dari konsep keliling lingkaran, sehingga menunjukkan bahwa GeoGebra menggunakan cell method atau metode kulit tabung. Nah, pada metode ini, setiap bagian kecil kurva dianggap membentuk sebuah kulit tabung tipis ketika diputar terhadap sumbu putar masing-masing. Kulit tabung memiliki jari-jari berasal dari nilai x min 6,87 dan tinggi yang berasal dari fungsi Gx. Seluruh kulit tabung tersebut kemudian dijumlahkan menggunakan integrasi sehingga menghasilkan volume total objek. Pada tahap terakhir, menghitung volume pada GeoGebra. Terlihat objek volume diperoleh melalui proses integral terhadap fungsi Hx
Integral tersebut menjumlahkan seluruh volume elemen-elemen yang kecil terbentuk dari proses perputaran kurva. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh volume sebesar 488,1 satuan kubik. Nilai tersebut merupakan hasil pendekatan numerik pada terhadap volume Bukit Olat Maras berdasarkan data yang telah digitasi dan dimodelkan menggunakan kurva fitting. Yang berikutnya itu ada model matematis hasil fitting. Nah, jadi dari proses kurva fitting yang diperoleh, model matematis kurva berupa Y sama dengan Fx, perlu ditekankan bahwa fungsi ini itu adalah pendekatan numerik, bukan persamaan ekstrak dari bentuk bukit, karena hanya didasarkan pada titik-titik diskrit yang diambil sebelumnya. Nah, kemudian yang berikut itu ada integrasi numerik. Nah, karena fungsi Gx itu hasil kurva fitting hanya berupa pendekatan numerik, saya menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integrasi numerik terhadap fungsi tersebut dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 15,22 dan diperoleh luas sebesar 30,31. Jadi untuk mengubah luas 2 dimensi itu menjadi volume 3 dimensi, bukit diasumsikan sebagai benda putar atau solid of reflection, yaitu bukit dianggap simetris seperti kerucut atau kubah dengan menampilkan kerucut ala kubah dengan profil kurva Gx diputar 360 derajat mengelilingi sumbu vertikal yang melewati titik puncak, yaitu di X sama dengan 6,87, titik tertinggi antara J dan K. Nah, jadi di sini itu kita bisa di sini itu ada rumus sederhananya ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikut itu hasil perhitungan dari numerik. Nah, jadi berdasarkan perhitungan integrasi numerik terhadap kurva hasil fitting yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, diperoleh luas itu sebesar 30,31 satuan luas. Kemudian dengan menerapkan metode benda putar mengelilingi sumbu puncak bukit itu diperoleh volume itu hasil perhitungan sebesar 488,11 satuan volume. Nah, slide terakhir itu kesimpulan. Jadi kurva cukup mendekati bentuk hasil objek, metode numerik efektif untuk objek tidak beraturan, kemudian akurasi dipengaruhi oleh jumlah titik, orde polinomial, dan hasil volume bersifat pendekatan. Baik, demikian penjelasan tugas saya mengenai perhitungan volume Bukit Olat Maras menggunakan kurva fitting dan integrasi numerik. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.